set. Atau kita cek di sini aja lah, biar enak, biar kalian juga bisa ya memposisikan. Terlalu bawah ya. Boleh rekam, tapi perhatiannya tetap ke sini ya. Baik ya, Bu. Jadi nggak sibuk sendiri ya. Gariskunya mana non? Vitamin K. Nah, kalau pada bayi, kita kalau mau nyuntik, ya kita bisa nggak harus pakai alcohol swab, ya bisa pakai kapas DTT aja. Jadi kapas DTT itu bisa buat mata, bisa buat kita kalau mau nyuntik ya. Karena kenapa kalau kita mau nyuntik, kita harus tunggu kalau alkohol, kita harus tunggu paling nggak dia menguap itu sekitar 1-2 menit. Ya, karena kita butuh cepat, kita boleh pakai DTT ya. Bengkoknya disiapkan, handphone. Ini apa ini? Ini aku pakai ini. Taruh di bawah aja, boleh? Oh, ini bekas yang kemarin kali, Bu. Campur ya. Ini kita pakai kalau bayinya dia BAB atau PAK ya. Biasanya kalau di rumah sakit bayinya kita nolong itu posisinya gini ya, begitu lahir itu kita posisikan bayinya gini. Kenapa begini? Karena memudahkan untuk kita kalau mau resusitasi ya, dipakaikan sungkup, oksigennya di situ tinggal dihidupkan. Kalau resusitasi itu kan kita ada lebih dari 1 orang ya, biasanya 2 orang atau 3 orang ya. Nah, kemudian tapi kalau misalkan kita mau cek sendiri ya bayinya biar posisi gini aja juga nggak masalah ya. Kalau seandainya nggak ada infant warmer gimana? Nggak masalah, tetap kita sediakan ada tempat tidur yang datar ya, dan ada lampu penghangat. Kalau di bidan umum kan mungkin nggak punya dana buat beli infant warmer ya, bisa pakai kayak model lampu belajar gitu. Tapi lampunya diganti pakai lampu yang kuning yang 60 watt. Ya, jadi waktu bayinya mau lahir, ibunya mau persalinan, udah mulai ngeden, lampunya sudah harus dihidupkan ya, diarahkan ke sini, diarahkan ke alasnya. Jadinya lampunya bisa digantung di dinding atau misalkan di ya entah posisinya gimana biar tetap dia bisa menerangi lokasi atau tempat tidur untuk pemeriksaan gitu ya. Jadi pakai dana minimalis pun nggak masalah, yang penting bisa terjadi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan. Nanti bisa minta tolong Rahel buat membacakan ini ya. Jadi nanti kita bisa belajar urut caranya gimana, apa aja yang diperiksa, karena kan sama sekali belum dapat teorinya neonatus. Jadi paling nggak kita bisa satu-satu ya. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, ini kan kita diposisikan dalam kondisi kita nolong persalinan ya, berarti pakai skuter dan menggunakan sarung tangan. Seandainya kita sudah nggak dalam posisi persalinan, mau periksa bayi, berarti kita cukup menggunakan sarung tangan ya, cuci tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangannya apakah harus steril? Harus. Tidak. Ya, yang penting sarung tangan bersih. DTT ya, DTT itu desinfeksi tinggi. Muat nggak ya Bu Lisa nih? Tangan saya gede soalnya. Kurang ya, Bu. Enggak, saya ambil yang dulu aja. Bentar ya.
Kapas ini tuh dipakainya tuh kalau dia misalkan PAB atau PAK keluar mekonium gitu ya. Ini biasanya kalau di inframarmer betulan tuh dicantolin di sini. Oke, bisa pakai hand spoon dulu. Jadi kalau pemeriksaan pada bayi itu, bayinya ini kan masih dibungkus ya. Kita buka bajunya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kita mau ukur denyut jantung, jadi jangan bayinya tuh langsung ditelanjangin dibuka semua gitu ya, tapi dibuka secukupnya ya. Kalau misalkan cuma butuh dadanya ya dibuka sedikit ya, yang penting ini ya. Enak ya buka. Semoga belum lengket, semoga masih bagus. Ini cerita kalau tangannya gede itu gitu. Kalau JNANC itu kan seringnya belinya yang ukurannya tangannya mahasiswa ya. Jadi yang tangannya dosen tuh nggak kebagian, yang tangannya gede. Nih kalau misalkan pakai yang steril berarti yang dipegang jangan yang di sini ya, yang di bagian dalam. Di situ. Sobek ya. Udah ini ternyata. Udah ini. Udah rapuh. Udah Iya ini Bu, soalnya udah kayak gini. betul. Kayaknya masih ada tepatnya. Ini kalau kalian pakai yang ini ditalekin ya. Ada talaknya kok. Ini nggak ada talaknya nih. Nah ini kita ceritakan bayinya baru selesai di IMD ya, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan asuhan esensial pada bayi baru lahir ya. Nah ini ceritanya bayinya baru kita ambil dari ibunya ya, kita taruh di sini. Nah kita ukur apa dulu yang di situ? Yang ini ya? HR. Nah, heart rate. Nah, kalau bayi kita nggak bisa pegang nadinya di tangan, ya. Jadi kita harus dengarkan ya selama 1 menit ya. Kalau kita mau cek HR, pastikan stetoskopnya dia bunyi ya. Dibuka bagian dadanya. Nah, di sini kita ngukur HR 1 menit, sekaligus kita juga bisa dengarkan sekaligus apa? Kok napasnya apa? RR ya, respiration rate ya, 1 menit 1 menit. HR normalnya berapa di situ? 120 sampai 140. Kemudian RR-nya berapa? RR-nya 40 sampai 60 kali. Oke ya. Kita cek ya, HR 1 menit sudah selesai, kemudian lanjut RR. Berarti 2 menit ya Bu? Ya, 1 menit 1 menit kan sama kayak orang dewasa kan 1 menit 1 menit ya. Kemudian kita akan mengukur suhu ya. Suhu kalau zaman dulu ininya dimasukkan ke dalam anus ya, tapi sekarang sudah tidak diizinkan. Kalau di rumah sakit sekarang yang modern ada pengukur suhu yang untuk bayi di telinga ya, dimasukkan di telinga. Jadi modelnya nggak kayak gini, tapi modelnya tuh kayak ada kayak headsetnya gitu ya, dimasukkan ke telinga bayi, atau pakai yang di kulit ya. Tapi kalau untuk bayi sebetulnya lebih akurat yang diukur yang di telinga atau yang di aksila ya. Sama seperti orang dewasa ya, waktunya berapa menit kita ukur suhu? 1 menit.
Dinyalakan. 5 1 menit. menit atau 5 menit? 5 menit. 5 menit ya. Kalau 1 menit belum ini ya. Enggak berasa ya. Kalau dulu praktek yang lama atau bahkan mungkin masih ada ya beberapa yang melakukan itu tuh dilakukan di anus ya, tapi ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau di anus itu juga mengakibatkan trauma ya di bagian karena anus ya, karena ditusuk-tusuk ya. Jadi kalau misalkan dia sudah ibarat kata ini prememori ya 5 menit ya, kita ambil ya. Ini low karena bayinya ini bayi palsu bukan manusia ya. Kita lihat kemudian kalau sudah dicuci. kita lap ya, kemudian kita bisa cuci ya. Nah, kemudian setelah itu kita periksa apa? Antropometri. Antropometri ya. Yang pertama adalah berat badan ya. Cara ngukurnya berat badan bayi gimana? Ini ada timbangan. Timbangan itu biasanya umumnya dia nggak ada plastiknya gini ya, tapi ini kita harus kasih pengalas yang bersih ya. Kemudian kita pastikan dia dalam kondisi angkanya 0 ya. Kita bisa timbang bayi. Tadi cara angkatnya yang sudah boleh saya ajarkan ya. Dimiringkan, diangkat, Pegang bokong. bayinya nah, ini ditimbang. Oh beratnya ini kan enggak ada 1 kilo ya. 0,5 ya 0,5. Misalkan beratnya 3 kilo, berarti bayi ini dalam berat yang Normal. Kalau yang nggak normal berapa? Di bawah Di bawah 2,5. di atas 4 kilo ya. Nah kalau dia beratnya sudah, ini tetap kita sambil tutup ya. Kita akan ukur antropometri selanjutnya. Apa nih yang diukur? panjang baik. Panjang badan. Kadang kalau di rumah sakit kita bisa ngukurnya itu ada meja untuk pengukur panjang badan. Jadi kayak meja gitu, kemudian ada dikasih penggaris ya, nanti bayinya ditaruh di ujungnya gini ya, kemudian nanti penggarisnya yang diukur ya. Tapi karena di sini nggak ada, kita akan hitungnya secara manual. Dari mana? Jadi bayinya kalau kita ngukur panjang badan itu, bayinya dimiringkan ya, bayinya dimiringkan ya. Karena kita kan ngukurnya kan manual ya, dari sini, dari ujung puncak kepala, metrinya terbalik ya. Nih dari ujung puncak kepala sampai ke tumit. Ini bayinya sampai kaki ya Bu? Ya, sampai kaki ini ya. Jadi kalau bayinya nggak bisa langsung lurus gini karena dia kan bayinya berlekuk-lekuk ya badannya ya. Ini ditempelkan sampai ke tumit. Nah ini panjang bayinya ini 47. Apa enggak Bu? Ya nggak normal kalau ini bayi, karena ini bayinya bayi pantom ya. Tapi ada juga sih bayi panjangnya 48 itu juga ada ya. Normalnya berapa sih Bu kalau Normalnya panjang? berapa? Di situ sekitar berapa? 5 sampai 50. Ya, tapi jarang banget ya bayi yang panjangnya 45. Kalau misalkan kurang dari 45 ya kita harus lihat orang tuanya ya, genetiknya gimana. Kalau dua-duanya pendek ya otomatis kita nggak bisa mengharapkan anaknya ya. Oke. Tadi berat sudah, panjang sudah, terus apa lagi? Lingkar kepala. Lingkar kepala ya. Nah lingkar kepala kita angkat sedikit nih ya kepala bayinya. Nah ini ya, kita bayangkan di dahi sini ya, di puncak dahi sini. Nah ini ditaruh lagi, nih diukurkan. Nah ini berarti 34 ya. Normalnya berapa? 34 sampai 36. 34 sampai 36. Kalau lebih dari 36, kita harus curiga bayinya itu mengalami hidrosefalus. Oh, pembesaran kepala. Ya, betul ya, atau makrosefali atau kepalanya jauh lebih besar ya. Begitu juga kalau kepalanya lebih kecil, lingkarnya lebih kecil, berarti kita bisa juga curiga dia mikrosefali ya. Bisa ada karena otaknya yang dia memang lebih kecil daripada normal ya, atau ada masalah yang lain ya. Habis lingkar kepala, kita cek lingkar Dada. Nah lingkar dada di mana? Berarti kita miringkan dulu badan bayinya gini ya.
Nah, kita angkat. Ini kita tarik. Nah, kalau lingkar dada, bayi itu kan punya payudara. Ya, dadanya kan ada putingnya. Nah, kita cek kalau bayi itu tadi kan nggak ada putingnya, makanya Bu Lisa minta yang ada putingnya ya. Yang ada bentukan lekukan badannya. Nah, ini lingkar dada kita paskan di atas putingnya ya, sejajar dengan ini ya, putingnya. Puting bayi ya, kedua puting bayi. Nah, dicek. Nah, ini 26 ya, normalnya berapa? 32 sampai 34 ya. Nggak normal kamu deh. Iya, nggak normal ini. Beratnya cuma setengah kilo ya. Nah, kemudian kita akan menghitung lingkar lengan atas. Ya, ini sama ya, kalau sudah selesai pemeriksaan badannya langsung ditutup lagi ya. Ini lilanya sama kayak kita ngukur lila ibu hamil ya. Jadi dari bahu sampai dengan ke siku kita bagi dua ya. Tapi kalau bayi nggak usah ditanya yang aktif tangan kanan atau tangan kiri, karena sama aja ya, karena dia belum melakukan aktivitas apapun, mau kanan kiri. Oke ya. Nah, ini dia 10 ya, normalnya berapa? 11. Ini karena ukurannya dia lebih mini dari yang seharusnya ya. Oke, ini pemeriksaan TTV tadi sudah, antropometri tadi sudah ya. Terus kita lanjut pemeriksaan apa nih? Kulit. Nah, kulit ini kita bisa lakukan di awal, bisa juga lakukan di akhir, nggak masalah ya. Tapi nanti pada penulisan dokumentasi biasanya di akhir ya. Kita akan cek warna kulitnya bayi. Oh, dia mukanya dia kemerahan, bayinya nangis nih ya. Tangannya gerak-gerak ya, badannya dia kulitnya kemerahan ya. Kalau misalkan dia ada lesi, ada perlukaan, kita juga cek ya. Misalkan bayinya dia lahir dengan vakum ekstraksi, pakai alat nih, kita sambil cek kepalanya ini ada yang luka atau enggak, ada yang ruam atau lebam biru-biru ungu ya, atau mungkin kita lihat di bagian bokongnya sini ada yang kebiruan, itu kita sambil lihat secara sekilas ya. Kemudian setelah itu adakah rash atau kemerahan di bintik pengapasan? Rash itu kemerahan ya, biasanya kita temukan itu pada bayi yang bukan bayi baru lahir ya, tapi bayi yang misalkan pakai pampers, bokongnya ruam ya, betul, bokongnya kemerahan ya. Di mana itu? Ya itu di daerah bokong, selangkangan. Tapi kalau dia bayi baru lahir kan belum ada ruam ya. Terus apa lagi misalnya? Vernix caseosa. Vernix caseosa tahu ya, ada lemak coklat di bagian mana tuh, kita sekilas kita lihat. Terus apa lagi? Kelembaban turgor kulit bayi. Oke, apa lagi? Apakah ada tanda lahir? Betul. Apakah ada odem? Betul. Lalu pemeriksaan kepala. Nah, tanda lahir itu harus dilihat. Kenapa? Karena kita harus menyampaikan kepada orang tua. Contoh ya, oh anaknya tuh punya toh itu apa ya? Tompel. Toh itu tompel, tahu tompel ya? Nah, misalkan di daerah muka misalkan ya, atau misalkan di dada, atau misalkan apapun kondisi yang ada di bayi, baik itu tanda lahir, mau itu luka, mau itu kelainan kongenital, orang tuanya harus tahu ya. Nanti kita cek semua dan akan kita informasikan di akhir dan kita sambil tunjukkan, atau bisa aja kita ngecek gini sambil ada orang tuanya, tergantung kebijakan tempat atau lingkungan ya. Oke, kemudian kita sudah cek kulit, terus kita lanjut ke pemeriksaan kepala. Apa yang dicek di kepala? Apakah kepalanya simetris? Apakah ada molase atau tidak? Apakah ada bentuk dan ukuran fontanella anterior dan posterior normal? Apakah fontanella anterior rata, cekung atau mencembung? Apakah ada fontanella ketiga? Apakah ada fraktur tulang-tulang tengkorak? Apakah ada pertumbuhan rambut abnormal? Dan apakah ada benjolan atau massa di kepala? Nah, banyak banget yang dicek ya di kepala ya. Yang pertama kita lihat adalah bentuk kepalanya. Kepalanya simetris enggak? Kepala itu seharusnya dia tidak lebih besar daripada badan. Kalau kepalanya ukurannya segini ya, badannya kecil, berarti kan dia nggak normal ya. Tapi
Kepalanya simetris, artinya apa? Dia bentuknya itu dia simetris. Kan kadang ada bayi yang begitu lahir itu di kepalanya ada benjolan, berarti dia kepalanya nggak simetris. Atau kepalanya yang manjang karena lama persalinan atau persalinannya macet, ya, atau persalinannya lama, ya. Itu berarti kepalanya tidak simetris. Yang simetris seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Ini bentuk kepala yang simetris pada bayi, ya, belakangnya, depannya semuanya simetris, ya, bulat, ya. Nah, kemudian kita cek ubun-ubunnya sini, ya, kan ada tuh yang di persalinan. Molase artinya tulang kepalanya dia bertumbukan, ada enggak, ya, molase derajat 1, 2, 3, ya. Kita cek, oh dia ternyata dia enggak bersentuhan nih, normal nih, ya. Kalau misalnya molase level 1 kan kamu harus tahu, ya, level 1 dia bertumbukan, bertindihan gitu, ya. Ini kepalanya normal, ya, sampai dengan ubun-ubun yang belakang. Kalau bayi apakah bisa dilihat tuh? Sangat bisa, karena bayi itu dia kepalanya masih belum keras kayak kepala kita, ya, kepalanya masih lunak, ya. Kita lihat, cek lagi, ya, bentuk kepala, ada benjolan atau enggak, ya. Kalau ada benjolannya di sebelah mana? Ada yang namanya caput succedaneum, ya. Kalau yang tadi yang dibilang kepalanya yang panjang kayak konde itu kita harus raba, ya. Kalau misalkan dia perabaannya lunak, ya, dan dia tidak melewati sutura atau garis ini, bisa di samping atau dia benjolannya itu ada di antara, ya, jadi di kepala ini dan lunak, berarti itu caput succedaneum, isinya getah bening. Itu nggak masalah, normal. Apalagi kalau misalkan ibu yang dia bersalinnya waktunya dia lama, ya. Kalau selama dia ada di tengah-tengah ini nggak apa-apa, ya. Tapi bisa kembali lagi nggak? Bisa, ya, dalam waktu 2-3 hari dia sudah bisa kempes lagi. Tapi yang agak berbahaya adalah ketika benjolannya itu dia ada jelas di samping kanan atau ada di samping kiri dan warnanya kemerahan. Kalau warnanya kemerahan berarti isinya dia darah, ya. Artinya kalau darah itu di dalam berarti ada pendarahan, ya. Apakah bisa kembali normal? Bisa, tapi waktunya jauh lebih lama, ya. Bisa sekitar paling cepat 2 minggu sampai bahkan mungkin 3 bulan, ya, baru sembuh. Ada juga yang kondisinya perdarahan intrakranial. Nanti kita bahas lagi kalau sudah di neonatus, ya, urusannya panjang kalau itu, ya. Nah, jadi itu bayinya cirinya tuh dia bayinya nggak akan nangisnya tenang, tapi bayinya tuh nangisnya udah melengking, gitu, saking dia kesakitan, ya. Oke, ini kepala sudah selesai, ya. Terus apa lagi sekarang? Bentuk dan ukuran fundamental anterior dan Ya, posterior normal. bentuk dan ukuran fontanel itu artinya kepalanya ya simetris tadi, ya. Terus setelah kepala kita lanjut ke daerah wajah. Nah, wajah ini kita bisa cek, ya, wajah secara keseluruhan. Dilihat dari tata mata, hidung, mulut, tuh semuanya simetris. Ada nggak yang matanya ada 3? Itu bisa juga dilihat, ya. Atau ada hidungnya nggak ada lubangnya, atau mulutnya ada kelainan atau enggak. Sekilasnya kita bisa langsung melihat, ya. Sekarang kita setelah dari kepala, wajah, ya, kita cek mata. Di mata apa yang dicek? Adakah sklera tampak tanda pendarahan atau tidak? Nah, oke. Sklera itu bagian yang warnanya putih, ya. Ya, kalau yang di bawah itu namanya konjungtiva. Oh, yang kemarin kita pelajarin. Apa? Ada soal, Bu. Sklera, ya, sklera ikterik atau enggak. Kalau konjungtiva itu kan yang di bawah, kalau sklera itu kan yang putih ini, ya. Kita bisa cek, ya, kita buka matanya, ya, kita sambil bukanya biasa, ya, dibuka biasa, kemudian dicek ada perdarahan atau enggak, ya. Kalau ada perdarahan berarti matanya agak ada yang berwarna kemerahan, ya. Kalau seandainya dia mata bayinya dia kotor, ya, kita bisa bersihkan, ya, sambil di mana, dari samping ke depan, ya, kita cek. Oke, nggak ada perdarahan, ya. Nah, ini kalau misalkan kotor. Kalau misalkan nggak kotor ya nggak usah dibersihin, langsung dibuka. Oh, nggak ada perdarahan. Terus apa lagi? Apakah ada secret atau tidak? Apakah ada reaktivitas pupil baik atau tidak? Nah, reaktivitas pupil baik itu artinya bayinya tuh kalau ngeliat gini tuh sambil matanya bergerak, ya.
Terus apalagi? Apakah pupil bulat? Bentuk pupil normalnya bulat. Jika seperti lubang kunci menunjukkan efek retina. Berarti ada kelainan di daerah retina mata. Ya normalnya ya dia bola matanya sama kayak kita ya, bulat, dia matanya bisa bergerak ya. Kadang kalau bayi nangis tuh ya matanya merem ya, tapi kalau pas dia melek itu kelihatan ya. Kemudian kita lanjut ke daerah hidung ya. Hidung yang dicek apa? Dan letaknya mata itu harus simetris ya, letaknya simetris. Terus apalagi hidung? Hidung yang dicek apa? Bentuk dan posisi hidung sesuai. Lebar hidung pada BBL normalnya 2,5 cm. Nah, tapi itu nggak usah diukur pakai Penggaris. ini ya, penggaris ya. Kita cuma lihat ya, kalau lokasinya hidung itu harusnya dia ada di antara bola mata dan dia simetris. Tadi yang kurang di mata adalah kita harus cek bayi ini dia punya sindrom Down atau tidak. Sindrom Down itu kita bisa sebut Mongolian face ya. Jadi dia matanya, jadi jangan dibully temennya yang matanya sipit ya, tapi dia kalau Mongolian face itu jarak kedua matanya itu terlalu jauh ya, dan matanya itu seperti apa ya, dia sipit tapi dia jarak matanya itu kelihatan banget, jadi dahinya kelihatan lebar ya, jadi jarak antara kedua matanya itu dia jauh ya. Kalau ada gitu berarti kita curiga bahwa bayi ini dia punya sindrom Down atau Mongolian face, kelainan kromosom ya. Oke, kemudian hidung tadi sudah ya, bentuknya, lebarnya ya, dan hidung itu harus terpisah dengan mulut. Kalau dia hidungnya itu dia nggak ada dinding bawahnya hidung, bolong dari mulut sampai hidung ini nyambung, berarti ada kelainan di daerah mulutnya bayi. Kayak kemarin kita praktek ya. Ada ya. Ada. Terus setelah dari hidung kita periksa ke Telinganya lewat Bu. telinganya. Dari tadi apa ya? Mata, telinga ya. Mata, telinga, baru hidung. Mata, telinga, hidung. Oke. Nah, telinganya pada bayi kita cek telinganya ada berapa. Telinganya ada dua. Ya, kemudian kita ceknya satu-satu. Nah, ini bayinya bisa sambil dimiringkan boleh ya. Yang dicek apanya di telinganya bayi? Bersih atau tidak? Posisi. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau misalkan dia ibu hamil kita cek bersih atau enggak. Tapi kalau bayi kita cek satu, dia punya telinga enggak? Kan kita harus ngecek ada kelainan kongalikan atau enggak. Dia ada telinga. Telinganya ada daunnya enggak? Ada daunnya nih. Daunnya. Ada, berarti kita tinggal cek posisinya. Simetris enggak? Kalau kita bilang simetris artinya telinga itu dia simetris dengan mata. Ya, atau ada mungkin telinganya posisinya dia lebih tinggi daripada telinga yang satunya, bisa jadi ya, atau lebih tinggi daripada mata, bisa jadi ya. Jadi yang normal adalah dia simetris atau sejajar dengan mata ya. Nah, kita cek nih satu-satu. Nah, telinga itu dia ada dua, normal. Ada daun telinganya, normal. Ada lubangnya ya. Kita cek tulang rawannya ya. Kalau pada bayi yang dia prematur, bentuk telinganya dia akan berbeda dengan bayi yang cukup bulan ya. Dari mana kelihatan berbeda? Dari lekukan daun telinganya ya. Kalau bayi prematur itu dia lebih nggak ada lekukannya, langsung buka gitu ya, kelihatannya berbeda ya. Hanya berbedanya di situ aja, tapi fungsi dan lain-lain sama ya. Tapi kalau masalah fungsi, kalau dia prematur dia perlu ada pemeriksaan khusus, baik itu telinga, pendengaran ataupun mata, harus dicek oftalmologi yang bisa dokter mata. Kita nggak ada kapasitas di situ ya. Nah, begitu juga telinga yang satunya ya, dia ada daun telinganya, karena dia cukup bulan, dia ada tulang rawannya, ada lubangnya, posisinya dia simetris. Oke. Nah, kemudian tadi hidung ya. Kemudian sekarang lanjut ke daerah mulut. Mulut apa yang dicek? Apakah bibir dan langit keras? Ya. Nah, kita harus cek dulu bibirnya tuh ada enggak? Utuh enggak? Karena kadang bibirnya itu ada yang sobek atau enggak nyambung bibirnya ya. Bibirnya enggak nyambung, sumbing ya. Jadi kalau levelnya
Sumbing itu ada beberapa macam ya. Jadi ada yang dia sumbingnya itu sedikit, cuma di bibirnya aja yang nggak nyambung. Itu namanya labioskisis. Ada yang sampai hidung sini. Ya, jadi dari atasnya bibir ini dia buka gitu ya. Bahkan ada yang sampai palatumnya itu dia kosong, bolong. Di atasnya jadi itu nggak ada. Jadi mulut sama hidung tuh nyambung. Oh ya, berarti yang kemarin aku lihat itu. Ya, jadi mulut dan hidungnya. Kalau lidah itu kan kita harusnya ada kasa ya. Ini Bu Lisa lupa minta ya. Kasa nanti bisa dimasukkan ke jari ya. Kemudian kita bisa raba gusinya di daerah atas ini ada apa enggak ini. Ya, ada atau enggak dicek ya. Kemudian kita cek juga kalau misalkan dia bibirnya yang nggak nyambung berarti labioskisis. Kalau sampai dengan palatum, langit-langit dia nggak punya berarti labiopalatoskisis ya. Kita cek lidahnya, ada lidahnya enggak. Kadang juga pada bayi itu ada bakal giginya, harusnya normalnya nggak ada. Tapi pada ibu yang kelebihan kalsium kadang udah ada giginya waktu lahir. Itu kan kasihan ibunya yang nyusuin ya, karena Sakit ya. Tapi ada juga ibu yang seperti itu ya. Jadi bayinya kelebihan kalsium ya, sudah ada bakal giginya, bahkan giginya sudah ada yang keluar ya. Biasanya yang satu dua gitu udah ada yang keluar ya, harusnya dia belum keluar ya. Kasihan ya. Gusinya juga kita harus diraba ya, kalau mulutnya diraba. Kemudian setelah itu kita cek leher. Nah, leher ini apa yang dicek? Apakah ada massa di sekitar leher? Nah, kalau ngecek leher itu berarti kepalanya bayi dia agak ditengadahkan. Nah, gini ya, bisa sambil disanggah atau kita kasih kain juga bisa. Kemudian kita raba ya, rabanya dengan ini aja. Bayi itu kan kecil ya, kita raba dengan jempol aja nih, dari daerah dagu ya ke bawah ke leher. Nggak ada pembesaran atau massa ya. Kemudian setelah itu ada pembesaran kelenjar tiroid, gerakan leher ada hambatan, apakah ada kesan nyeri saat bayi menggerakkan kepala, dan apakah ada lipatan kulit berlebihan di belakang leher jika ada menunjukkan trisomi. Ya, betul. Jadi kan kemarin kita sudah belajar ada distosia bahu ya. Nah, biasanya kalau bayi yang distosia bahu dan dia mengalami trauma pada leher, ketika kita akan menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ya, dia akan nangis kesakitan ya. Tapi kalau pada bayi yang dia nggak ada masalah ya, kita gerakkan ke kanan ke kiri, dia nggak apa-apa ya. Bisa aja kita lakukan cek pergerakan ini sambil kita cek refleks primitif nanti yang di belakang. Tapi kalau misalkan enggak ya, kita tengokkan kepala bayinya ke kanan ke kiri. Kalau dia nggak mengalami masalah, berarti nggak apa-apa ya. Nah, kalau lipatan banyak di leher itu biasanya lipatannya memang karena trisomi ya, karena ada kelainan genetik. Tapi itu juga butuh diperiksakan kembali di lab, cek darah dan lain-lain ya. Kalau tiroid pada bayi kita hanya baru bisa raba, karena bayi nggak bisa disuruh menelan. Menelan deh, nggak ngerti. Kalau ibu hamil, menelan Bu, sakit enggak? Kita bisa tanya ya. Tapi kalau pada bayi nggak bisa, jadi kita cuma bisa tengadahkan dan kita cek. Nah, oke. Kalau sudah dadanya, Pemeriksaan dada. kita cek dadanya. Kita cek bagian dada. Nah, dada ini kita harus cek apanya? Lihat dia irama nafasnya ya. Dadanya dia ada yang dekok atau enggak? Dekok itu apa ya? Cekung ya. Kalau dia tarik nafas tuh ada yang dalam enggak di sini ya. Kalau enggak ada berarti dia normal. Yang dicek apa lagi selain itu? Apakah payudara tampak membesar? Apakah ada sekresi seperti susu? BBL payudara kadang membesar dan tampak sekresi susu akibat pengaruh hormon estrogen ibu. Dan Betul. apakah kesan nyeri saat tarikan nafas? Tadi sudah ya, nafas ya, dadanya simetris atau enggak ya, payudaranya dia simetris atau enggak ya. Terutama kalau pada bayi perempuan ya, terkadang dia ada pembesaran payudara. Tapi kalau pembesaran payudaranya normal nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tadi yang disebutkan keluar susu, berarti dia kelebihan estrogen dari ibunya ya. Tapi itu tidak mengganggu untuk tumbuh kembangnya, itu enggak ya. Itu kayak
luapan hormon ya, gitu aja. Tapi nanti dia mengecil lagi, Bu? Iya, ya nanti kan akan normal sesuai dengan grafik usia pertumbuhannya aja. Karena kalau pada bayi itu kan dia normalnya memang badannya belum memproduksi estrogen sendiri, ya. Oke ya, jadi ada nafasnya, dia sakit atau enggak, dia nyeri atau enggak, gerakan nafasnya teratur atau enggak, ya. Berarti dadanya sudah selesai. Dada sudah selesai, kita turun ke mana? Abdomen. Nah, ini perutnya dibuka. Apa yang dicek? Apakah dinding perut utuh? Nah, dinding perutnya itu harus dilihat. Utuh itu maksudnya dia ketutup sama kulit kayak gini. Ya, karena pernah Bu Lisa menjumpai kelainannya itu dindingnya itu dia ketutup gini, tapi dia itu kelihatan banget ada cekungan di daerah perut. Artinya ada organ yang mungkin dia tidak terbentuk saat lahir. Jadi perutnya tuh kayak apa ya? Kayak gepeng gitu loh, nggak ada isinya ya. Atau bahkan dindingnya ini tuh nggak ada. Saya juga lihat kelainan betul. Jadi organ dalamnya itu kebuka dan hanya dilapisi kantong. Kantongnya itu transparan kayak plastik gitu. Tapi dinding perutnya itu nggak ada. Berarti Ya. kalau kayak gitu harus ditangani bagaimana, Bu? Nah, kebanyakan kalau bayi dengan kelainan seperti itu dia waktu hidupnya nggak lama. Ya, jadi kita hanya kalau dulu yang Bu Lisa pernah temui ya, waktu namanya omfalokel. Ya, kalau omfalokel itu ada kantongnya. Kalau gastroskisis itu nggak ada kantongnya. Jadi kamu bisa lihat hatinya, bisa lihat ususnya di mana, bisa lihat lambungnya. Itu kelihatan tergantung berapa besar persentase kelainannya ya. Atau bahkan dia separuh utuh gini tapi ada jaringan ususnya yang keluar. Saya juga pernah menemui. Jadi dia perutnya tuh dia ketutup gini tapi ususnya tuh ada yang keluar selain tali pusat loh. Kok tali pusat kan dia nyambung sama plasenta, tapi ini perutnya tuh kayak ada yang bocor gitu ya, tapi cuma ususnya aja yang terburai. Berarti dipalpasi ya, Bu? Enggak, kelihatan dari luar. Kelihatan aja. Kelihatan dari luar. Nah, ini berarti prosesnya pada saat bayinya itu dalam kandungan, dia penutupannya dinding perut waktu dia masih embrio itu tidak sempurna. Ya, itu memang kelainan kongenital namanya ya. Jadi dicek seperti itu. Utuh, kalau utuh itu berarti dia utuh rapat gini, ya rapat, dan yang kelihatan keluar tuh hanya tali pusatnya aja, ya. Terus selain utuh, apalagi yang dicek? Apakah perut cekung? Nah, tadi yang bisa lihat ya, ada yang cekung apa enggak. Ini kan normal, ya. Lagi, apakah ada massa atau apakah ada distensi? Nah, massa itu berarti ada benjolan, ya. Berarti kita cek nih perutnya, ada benjolannya atau enggak, atau terasa dia keras atau enggak, ya. Kalau enggak ada yang keras atau enggak ada benjolan, berarti perutnya normal, ya. Terus apakah ada tonjolan pada abdomen saat bayi menangis? Nah, Jika bayi menangis dan muncul benjolan di perut menunjukkan hernia di dinding abdomen. Nah, hernia itu artinya ada pembesaran di usus, ya, yang dia menonjol keluar. Kalau ada hernia itu artinya bayinya dia harus dioperasi. Tapi kalau pada bayi baru lahir tergantung level kegawatannya ya, biasanya dia bisa nunggu sampai beratnya 5 kilo dulu atau nunggu sampai bayinya stabil. Kalau baru lahir yang tidak gawat darurat biasanya bisa ditunda, ya. Tapi kalau bayinya sudah nangis, kalau orang hernia itu biasanya kesakitan, ya. Kalau bayinya sudah kesakitan ya berarti bisa aja tindakannya emergensi. Kalau enggak berarti bisa ditunda dulu. Oke, kemudian setelah itu Apakah ada massa di abdomen? sudah ya. Enggak. Pada tali pusat apakah ada pendarahan atau sekret? Oke. Dan apakah jumlah arteri 1 dan vena umbilikus 2? Nah, ini sambil kita cek. Kalau transparan kok bisa sih, Bu? Kelihatan ada venanya 2 gitu ya. Biasanya kalau tali pusat yang dia masih seger itu kelihatan. Ya, kalau misalkan dia vena itu ya warnanya dia merah karena dia bawa darah yang seger, ya. Kalau arteri dia bawa darah yang sudah bercampur dengan CO2 warnanya kebiruan, ya. Atau kita bisa lihat di pangkal tali pusat kalau sudah dipotong gitu ya. Biasanya nanti pembuluh darahnya yang vena itu dia lebih gede. Ya, nanti bisa sambil dicek ya. Perdarahan artinya di samping sini, ya.
ada perdarahan enggak ya. Kalau secret sih ya kotor atau enggak gitu, tapi kalau misalkan dia masih baru lahirkan, dia masih segar ya, normalnya begitu. Oke, dada sudah selesai ya, perut sudah selesai. Selanjutnya genitalia dan rectum. nah, kalau kita cek genitalia badan atas, kalau bisa kita tutup. Nah, ini kita buka bagian yang bawah ya. Yang dicek apa? Hati-hati kalau anaknya cowok ya, kadang suka pipis ya. Apakah Apa yang ada dicek? lubang anus? Oke. Diketahui dari pengeluaran mekonium. Untuk bayi laki-laki, apakah ada testis? Apakah testis sudah turun ke skrum? Apakah jumlah skrum 2? Dan apakah lubang kencing ada? Skrotum. Skrotum. Skrotum ya, bukan skortum ya. Nah, ini kita cek dulu ya. Kalau pada genitalia nih, ini kebetulan bayinya cowok ya. Kita cek bentuknya normal atau enggak sekilas ya. Kemudian kita pastikan ini ya, skrotum ini yang ini ya. Ada berapa? Ada 2. Kalau 2 berarti normal ya. Tapi kadang pada bayi prematur ini baru turun 1. Kok bisa, Bu? Ya, testisnya masih di dalam karena normalnya itu memang dia ada di dalam tubuh pada saat dia janin. Tapi semakin dengan tuanya kehamilan, dia harusnya sudah turun ke bawah. Ya, jadi kita cek skrotumnya ada 2 ya. Kemudian kita cek penisnya, ini harus diangkat, tapi kalau ini plastik ini kan nggak bisa diangkat ya. Ini diangkat, kemudian kita cek ada lubangnya enggak ya, lubang pipisnya ada enggak. Oh, kalau ada berarti dia lubang kencingnya ada penisnya normal, skrotumnya 2. Oke, itu untuk cowok berarti nggak ada masalah. Kalau pada perempuan, ya ini kebetulan bayinya laki-laki ya. Kalau pada perempuan kita cek labia mayoral, kita cek labio minoral. Kadang pada bayi perempuan tuh kayak ada fleknya. Jadi lendir campur darah, itu juga sama tadi kayak payudara ya. Jadi kelebihan estrogen dari ibu itu nggak masalah ya. Jadi paling cuma dibersihkan aja ya dengan kapas cebok gini ya, kita bersihkan ya. Jadi kalau ini perempuan, ini kan laki-laki ya. Kalau pada perempuan ya ini boleh lah, tapi juga nggak kelihatan juga ya. Ini kalau pada perempuan berarti sama aja nih, kita buka ya, dibuka kemudian kita bersihkan gini. Kalau misalkan dia ada apa, kita cek labia mayora minora kan kita harus buka ya, buka labia mayora minora ada, klitorisnya ada, berarti oke, nggak masalah. Kalau ada lendir darahnya berarti itu sisa hormon dari ibu. Nanti kalau itu sudah habis ya udah nggak keluar lagi, jadi nggak lanjut mens gitu enggak ya. Oke, kemudian kita cek ini ya, daerah anus. Nah, kalau cek anus berarti kakinya ini harus diangkat. Nah, ini kebetulan kakinya enggak ini ya. Nah, kita angkat nih. Kalau bayi diangkat, dibuka nih anusnya ya. Kemudian kalau misalkan dia sudah keluar mekonium, ya jelas berarti dia anusnya berlubang. Kalau seandainya nggak berlubang, kita mau pastikan ini, kita bisa pastikannya dengan termometer bisa, atau kita agak buka gini dengan jari ya. Kalau bayi dia enggak BAB dalam waktu 24 jam, berarti kemungkinan anusnya ini mungkin ada, tapi ada selaputnya yang dia enggak sobek, jadinya nggak bisa keluar. Itu nanti pemeriksaan selanjutnya lebih lanjut ya. Oke, genitalia, anus sudah, kita lanjut ke daerah Ekstremitas atas dan bawah. ekstremitas ya. Kita lanjut dulu ke ekstremitas atas dulu. Nah, yang bawah Tutup. ya. Apa yang dicek di atas? Apakah tangan simetris? Nah, ini tangannya kan ada 2 ya. Kita cek nih dari bahu. Kalau kita cek simetris atau enggak berarti dilihat dari bahu ya. Tangan ya simetris, dilihat ini ya, dilihat bentuknya tangan, dia bisa bergerak ya. Kemudian Apakah bentuk dan ukuran normal? nah, bentuknya, karena dulu saya pernah menjumpai bayi itu juga tangannya, maaf ya, tangannya tuh pengkor kalau orang Jawa bilang. Jadi kayak gini, dia tuh kalau disuruh dibuka gini tuh nggak mau, kaku ya. Jadi kalau cek ekstremitas tuh kita harus pegang ya, diraba bahunya,
diraba tangannya ya, dia bisa gerak ya, berarti bayinya dia normal ya. Kemudian kita cek apa? Jumlah jari itu 2, 3, 4, 5 ya, normal. Dia punya lipatan garis tangan, oke ya. Kita cek lagi satunya tuh 2, 3, 4, 5 ya, jarinya lengkap ya, saling terpisah. Karena ada juga kelainan yang dia jumlah jarinya lebih dari 5, atau antara jari-jarinya ini kayak ada selaputnya, kayak bebek gitu loh. Tahu nggak kaki bebeknya? Jadi dia ada selaputnya nempel, atau bahkan ada yang mingkup gini. Itu juga harus dioperasi ya kalau kayak gitu ya. Jadi harus dipisahkan jarinya. Kok yang kayak bebek juga harus dipisahkan jarinya ya. Terus apa lagi selain itu? Lanjut ke punggung. Punggung, yang di punggung Apakah bentuk kurva punggung normal? nah, ini kita bisa lanjut dulu ke kaki. Tadi kan ekstremitas atas dan bawah ya. Ini tangannya sudah ya, kita bisa cek kakinya. Kaki yang dicek apa? Nih ya, dilihat kakinya, dia panjang kakinya normal ya. Kemudian kita bisa tekukkan kakinya ini ke atas. Oh, kayak gini. Ya, kakinya dia bisa bergerak dengan baik. Kalau dia kakinya ada kelainan, mungkin dia digerakkan gini tuh dia nggak bisa, kaku. Ya kayak ya pengkotak dia kaku kakinya ya. Tapi kalau ini berarti dia kakinya nggak masalah ya. Kadang kita bisa tekuk kakinya, lututnya gini, ditekuk gini, ya. Kita buka pun begini, itu dia bisa. Tapi kalau pada bayi yang dia ada kelainan berarti nggak bisa ya. Nah, dan sama kita cek ya, telapak kakinya, jarinya 2, 4, 5 ya, 5 lengkap. Ada guratan kakinya juga, yang ini juga dicek 5, ada guratan kakinya ya. Oke, kakinya lengkap ya, berarti sekarang kita cek daerah punggung. Nah, kalau punggung ini kita bisa dari depan, dari ke kanan ataupun ke kiri, terserah ya. Nah, ini caranya gimana? Ini kaki tangannya bayi ini dimiringkan ya, atau bisa kita begini juga bisa. Lebih nyaman yang mana ya? Nah, kalau miringan bayi itu kan badannya bulat ya. Kalau nggak ditahan tuh dia ngelinding ya, jadi harus disanggah. Kita cek nih ya, daerah belakang leher ya, sambil diraba ya. Ini ada benjolan enggak ya, tulang belakangnya ini. Kalau tulang belakangnya bayi ini kan kelihatan nih, kebetulan di pantaunya nih ya, diraba sampai dengan ke tulang ekor. Nah, kadang kalau ada yang namanya kelainan kongenital di bagian belakang ini, kadang ada yang kelainan namanya spina bifida. Ada tonjolan di daerah tulang belakang, isinya syaraf. Nanti kita bahas di neonatus ya. Biasanya karena ibunya kekurangan asam folat ya. Nah, bentuk punggungnya bagaimana? Ada benjolan atau tidak? Ada rambutnya atau enggak? Ini di daerah punggung, lanugo dan lain-lain. Oke, kalau sudah kita balik lagi. Sudah selesai ya. Nah, itu untuk pemeriksaan fisik bayi. Nah, ada lagi yang namanya pemeriksaan refleks. Tapi saya kadang mau ngajarin pemeriksaan refleks itu agak ragu juga ya, karena kalian belum masuk ke neonatus ya. Jadi untuk pemeriksaan yang refleksnya sementara Bu Lisa tunda dulu ya, skip dulu. Jadi itu yang pemeriksaan head to toe ya. Nah, kalau untuk pemeriksaan atau asuhan esensial yang dilakukan pada saat bayi baru lahir apa? Ada beberapa ya. 1, jaga kehangatan. Ini sudah saya lakukan ya. Kalau seandainya ini kok tadi kan waktu bersalin kan dikasih handuk, terus ganti handuk lagi. Kira-kira kalau dia sudah basah lagi, atau misalkan tadi sudah kita buat pakai mengeringkan kembali bayinya, begitu tadi taruh kemudian kita keringkan kembali, dan ini kainnya basah ya, atau misalkan tadi bayinya pipis ya, ini bisa diganti. kita ganti
Ini sebagai upaya untuk menjaga kehangatan bayi. Ini Hello Kitty semua ya, padahal bayinya cowok. Nggak masalah kalau bayi nggak ngerti ya. Nanti waktu gede baru ngerti. Bu, kalau yang bayi perempuan disunat-sunat itu Kadang memang ada ya praktek yang masih di daerah kayak gitu ya, tapi sebetulnya sunatnya wanita itu ada yang dilakukan kalau zaman dulu di daerah-daerah tertentu, itu ada yang betul-betul digunting daerah klitorisnya. Padahal itu apa ya, menghilangkan hak asasi manusia juga, karena klitoris itu kan pusat sensoris untuk hubungan seksual. Karena syarafnya banyak, jadi fungsinya tuh sama kayak penis pada laki-laki. Ya, jadi kalau itu dipotong, wanita itu bisa mengalami apa ya namanya? Kalau saya nggak salah istilah tuh frigid. Dia tuh nggak ada gairah untuk seksual, nggak ada. Jadi responnya seksual tuh dia berhubungan seksual tapi nggak bisa menikmati. Jadi ya kayak robot gitu, ya. Tapi kalau di daerah yang sekarang ini ada sunat, itu biasanya cuma diupacarakan secara adat, terus daerah klitorisnya itu digosok pakai kunyit. Jadi kunyit, tapi nggak digunting beneran. Kalau zaman dulu tuh digunting, kalau nggak digesek pakai bambu. Ya, pakai bambu. Zaman dulu sunat tuh juga pakai bambu loh. Iya. Untung kita nggak lahir waktu itu ya. Jadi kalau di klitorisnya tuh terus misalkan ini klitorisnya ya, terus ini kunyitnya gitu ya. Kalau misalkan sekarang tuh ada yang cuma digosok gini aja pakai kunyit. Kalau kunyit kan dia nggak ini ya. Yang penting ya udah sah lah secara adat dia disunat. Gitu. Tapi kalau zaman dulu praktek itu tuh beneran gunting ya gunting. Ya, jadi ya kasihan juga ya. Ibu kan saya pernah dengar lazy eyes. Lazy eyes itu kayak itu dari bayi atau bagaimana, Bu? Lazy eyes itu maksudnya yang gimana ya? Yang matanya itu loh, Bu, yang nggak sejajar gitu kalau kita kayak juling gitu. Iya, Bu, kayak gitu. Kalau juling itu tuh bisa dari lahir. Bukan genetik ya, memang dari lahir memang dia diciptakan dengan bentuk yang seperti itu, atau bisa juga karena lingkungan. Contoh nih, kalau pada bayi dia harus diletakkan di lingkungan yang dia jangan terlalu gelap, tapi juga jangan terlalu terang. Redup kayak nyaman. Ya, jadi jangan yang terlalu terang benderang gitu deket jendela yang panas gitu juga jangan, atau yang sama sekali nggak ada cahaya, itu juga nggak bisa, karena itu bisa mengurangi efektivitas kinerja dari pupil dan retina. Jadi kalau misalkan bayi dia ditaruhnya itu jangan misalkan ya di sana jendela nih, bayinya tidur posisinya gini, otomatis bayi itu matanya akan selalu mengarah ke tempat yang terang. Jadi dia melihatnya bawah terus. Atau sama dia ditidurkan tapi jendelanya di sebelah kanan. Ya, dia ya nilainya kan lama-lama kan juga akan miring juga gitu. Jadi bisa karena lahir, bisa juga karena lingkungan kebiasaan. Ya. Nah, kemudian rasuan esensial tadi sudah menjaga kehangatan ya. Kemudian kita berikan apa nih? Salep mata. Salep mata ya. Salep matanya ini kalau misalkan matanya tuh bayinya kotor, tadi kita bisa bersihkan dulu ya. Kita ambil 2 ya, dibuka dari tepi ke dalam. Nah, ini sambil tadi kita cek secret, bisa juga sambil sekalian dikasih salep juga bisa sih ya. Ini sebetulnya bukan bentuknya salep ya. Kalau salep tuh ya salep ya. Kalau ini kan tetes mata ya. Kalau memberikan salepnya ini langsung misalkan ini matanya ya, langsung diseret gitu aja. Di bawah ini, di bawah kelopak mata yang bawah. Nanti bayinya kan akan berkedip. Nah, nanti salepnya itu akan leleh sendiri masuk ke mata. Kayak eye cream ya. Nanti dia akan masuk sendiri ya. Tapi kalau seandainya dia bentuknya tetes, itu juga nggak masalah ya. Kita bisa buka dan kita berikan 1 tetes.
ya. Yang kanan juga kita berikan 1 tetes. Tes. Nah, ya, bayinya kedip-kedip. Kita sudah selesai memberikan salut mata. Nah, tadi waktu persalinan asuhan esensialnya juga mengikat tali pusat. Ya, kalau tali pusat tadi ngikutnya sudah tadi waktu bersalin. Ya, ini kebetulan kok nggak ada. Bisa ditali atau dijepit dengan cord clamp. Yang warnanya biru-biru, nah itu yang biru-biru itu yang cekrik, yang di tali pusat ini ya. Nah, setelah salut mata, terus kita berikan apa? Suntikan ya. Suntikan yang dikasih vitamin K. Nah, vitamin K itu jenisnya ada macam-macam ya. Sebelum kamu menyuntikkan vitamin K harus dilihat ya. 1 ml. Ini dilihat di sini ya. Isinya 1 ampul gini, 1 ml. Isinya 10 mg. Bayi ini harus dapat 1 mg. Artinya 1 mili dibagi 10. Berarti kita nyedotnya berapa nih? 0,1 ya. Ada juga yang Vitaminadion tapi yang merek lain ya. 1 mg itu isinya yang lain itu berapa ya? 1 mili tapi isinya 2 mg. Itu juga ada. Berarti kita sedotnya setengah mili atau 0,5 mili karena 1 ampul isinya 2 mg. Tapi ini kebetulan 1 mg banyaknya cairan, tapi kandungannya 10 mg. Padahal bayi ini harus dapatnya 1. Berarti 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Nah, kemudian ini kan SPED ya. SPED ini dia SPED yang 1 cc 1,0 ya. Berarti cairan ini kamu harus sedot sebanyak 0,1 yang dimasukkan ke bayi. Tapi kita lebihkan sedikit. Kenapa? Karena nanti kita mau aspirasi ya. Jadi yang dimasukkan 0,1. Nah, kalau hepatitis B itu misalnya kan udah yang pakai ya, tapi bentuknya kayak gini, kita nggak nyedot sendiri ya. Udah disedotin. Sudah ada dosis satu injeksi langsung suntik. Jadi obatnya masuknya di sini. Masuknya di sini, nanti kita tinggal buka, tinggal ditusukin ya. Kemudian kita cara mengeluarkan cairannya kita pencet di sini. Cuk. Dipecahin dulu ya, Bu? Nggak usah dipecahin. Ini kan masih dipegang aja. Cuk nanti masuk sini. Kayak bubble wrap loh, kan ada. Mengibaratkannya kayak, itu kan kayak ada gelembungnya ini, tinggal dipencet gitu. Tapi ingat ya, Nah, ini harus diingat. Kalau kita mau menyuntikkan vaksin jenis apapun, tidak boleh dia dalam kondisi baru dikeluarkan dari kulkas. Harus suhu ruangan. Harus kita suhukan dia nggak terlalu dingin ya, biar nanti juga lebih mudah untuk diterima. Kalau vitamin K di paha bagian mana? Bagian kiri. Kalau hepatitis kanan. Itu protapnya se-Indonesia ya, jadi nggak boleh kamu inovasi ya, dirubah sendiri ya. Nah, kalau hepatitis ini bisa diberikan pada saat kan 1 jam setelah suntikan vitamin K selesai ya, atau pada saat bayinya sebelum pulang boleh. Jadi nggak harus pada saat itu juga. Tapi kalau misalkan takut kelewat ya langsung. Tapi kadang ada bedanya ya, nanti kalau mau pulang ya, pokoknya dia jangan sampai lebih dari 6 hari. Nih ya, harus sudah langsung diberikan hepatitis gitu. Cara nyuntiknya udah tahu belum? Ini kan yang 90 derajat. Betul. Nyuntiknya kalau bayi di mana? Kalau bayi kan dia kan masih tipis ya dagingnya ya. Jadi kita bisa tetapkan dulu di bagian sepertiga bagian paha. Di mana? Di pertengahan paha, di lutut apa di sini? Pertengahan. Atau di sepertiga atas? Atau di pertengahan? Ayo di mana? 3, Bu. Hah? 3. Sepertiga. Sini. Ya. Sepertiganya mana gitu ya. Ini paha aja nih, dari pangkal paha sampai lutut
kira-kira dibagi 3. Nah ini di bagian atasnya sih, tapi jangan yang kok deket selangka juga jangan. Nah, ini udah dibagi. Iya, ini dia sekapnya dia ya. Kita bisa di dulu ya. Kalau bayi ini kita bisa cubit ya, agak dicubit gini ya, biar dia nggak langsung nempel ke tulang. Diusapkan, kemudian disuntikkan ya. Kalau hepatitis cara bukanya ini tinggal langsung dibuka aja. Ini kan tinggal diambil gini kan, ini tinggal ditarik gini ya. Tapi ini juga jarumnya jangan masuk semua karena ini dia jarumnya panjang sekali. Sakit itu. Ya. Cukup ya sepertiga jarumnya ini sudah cukup. Terus kemudian ininya dipencet. Gitu. Kalau ini nggak usah diaspirasi karena memang sudah paketnya sudah seperti ini. Isinya ini 0,5 mili vaksin hepatitis B. Ini masih belum ada perubahan ya. Tapi kalau yang Fitka belum ada yang kayak gini. Oke. Itu yang dari pemeriksaan fisik head to toe. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?